Halo anak-anak, bertemu kembali bersama Miss Maria. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tema 6, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini yaitu supaya siswa dapat yang pertama, meringkas teks eksplanasi, mengetahui kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah, mengidentifikasi kegiatan ekonomi di dataran tinggi, menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat, dan menjelaskan akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di sekolah. Meringkas teks eksplanasi. Langkah-langkahnya: membaca dengan seksama, mengidentifikasi pokok pikiran dari setiap paragraf, tulis pokok pikiran dengan bahasa sendiri yang baik. Rangkailah kalimat-kalimat pokok pikiran tersebut menjadi paragraf yang padu. Periksa kembali kata-kata yang belum baku dan ubahlah menjadi kata baku. Perhatikan teks di bawah ini. Banjir merendam Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada 19 Maret 2019. Rumah dan fasilitas umum yang berada di 5 desa terendam. Kelima desa tersebut yaitu Pamotan, Sidorejo, Ringin, Tempaling, dan Magen. Ketinggian air sempat mencapai 80 cm. BPBD mencatat sebanyak 46 rumah terendam banjir. Fasilitas umum 3 bangunan madrasah serta musola. Di desa Sidorejo, banjir merendam sawah seluas 7 hektar. Sedangkan di desa Ringin, sawah yang terendam mencapai 17 hektar. Banjir terjadi tidak serta-merta karena curah hujan tinggi. Faktor terbesar banjir ialah berkurangnya lahan resapan air karena pembangunan pabrik semen serta rancangan saluran air yang tidak tepat menjadi penyebabnya. Perhatikan kalimat yang digarisbawahi tersebut merupakan pokok pikiran dari teks tersebut, sehingga kita memperoleh ringkasannya adalah banjir merendam Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang pada 19 Maret 2019. Faktor-faktor terbesar banjir ialah berkurangnya lahan resapan air karena pembangunan pabrik semen serta rancangan saluran air yang tidak tepat menjadi penyebabnya. Itulah ringkasan yang bisa kita peroleh dari sebuah teks. Selanjutnya, kita ke kegiatan ekonomi, yaitu muatan IPS. Perhatikan gambar yang ada di layar kalian. Petani bekerja di sawah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih padi. Kemudian yang kedua, mata pencahariannya yaitu nelayan. Nelayan hidup di pesisir pantai. Nelayan berkaitan dengan proses menghasilkan ikan yang merupakan hasil tangkapan saat melaut. Kemudian ada juga pasar apung. Adalah pasar yang ada di atas sungai, banyak terdapat di Pulau Kalimantan. Nah, proses kegiatan ekonomi yang terjadi yaitu ada penjual dan pembeli yang berada di atas kapal. Selanjutnya, dataran tinggi. Anak-anak perhatikan gambar tersebut, yaitu petani teh, dan gambar ini petani sayuran. Memanfaatkan lahan yang subur dan suhu yang dingin menjadi perkebunan teh. Banyak juga yang berprofesi sebagai petani sayuran. Jadi di dataran tinggi mata pencahariannya ada yang petani teh, petani sayuran, dan tumbuh-tumbuhan yang tahan hidup di suhu yang dingin. Kemudian kita masuk ke pembelajaran muatan PPKN. Kali ini kita akan membahas akibat tidak bertanggung jawab di masyarakat dan di sekolah. Di masyarakat, anak-anak perhatikan gambar yang ada. Nah, berdasarkan gambar tersebut, jika kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, akibatnya tidak dipercayai,
tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kekacauan atau kerusakan di lingkungan sekitar, membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Jadi, itulah akibatnya apabila kita tidak bertanggung jawab di lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, kita harus bersikap yang baik, terutama memiliki tanggung jawab yang tinggi, supaya kita dihargai, dipercayai, dan memiliki hubungan yang baik di masyarakat. Kemudian, apa akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab di sekolah? Akibatnya, jika tidak menjalankan piket, maka kelas akan kotor. Jika keadaan kelas kotor, maka kita tidak akan nyaman dalam belajar. Kemudian, jika tidak menyerahkan tugas tepat waktu, maka kita tidak mendapatkan nilai yang memuaskan. Jika malas mengerjakan tugas, maka akan dijauhi teman, terutama saat kita belajar kelompok. Belajar kelompok berarti nilai itu kita hasilkan dari kegiatan berkelompok. Jika kita dalam suatu kelompok kita tidak mau bekerja atau ikut menyelesaikan tugas, tentu kita akan dijauhi teman, dan teman nggak mau kita jadi kelompoknya atau dijauhi. Seperti itu ya anak-anak. Akibat tidak piket, coba perhatikan, sekolah menjadi kotor. Akibat tidak mengerjakan tugas, hasilnya kosong. Yang rugi siapa? Diri sendiri. Jadi, jika kita tahu akibat tidak bertanggung jawab itu akan menyebabkan kerugian dalam diri kita sendiri, tentunya kita harus memiliki sikap yang bertanggung jawab. Baiklah anak-anak, itulah materi yang dapat disampaikan. Kali ini kita sampai di tugas. Tugasnya adalah kerjakan latihan halaman 33 dan 35. Tulis jawabannya di kertas lembaran. Jangan lupa kertas yang berisi jawaban nanti dikumpulkan saat kalian mengambil buku modul selanjutnya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi pembelajaran kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar ya.